Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd, pemirsa Bali Mengaji di mana saja antum berada. Alhamdulillah, hari ini memasuki tanggal 8 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Dan sebenarnya ini adalah hari kelahiran Rasulullah SAW, ya, bukan tanggal 12. Dan tepat pada tanggal 14 Oktober 2021 ini, ya, kita alhamdulillah diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah untuk sama-sama bermuajahah melalui, ya, acara ini, ya. Ibu sekalian, ini ada sebuah pesan dari Rasulullah SAW yang dia sampaikan oleh beliau saat Hajatul Wada. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan, ya, di kitab Musnadnya dari Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu qal, ya, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, ya, di dalam haji wada'nya itu, ya, fi hajatil wada', ya, ala ukhbirukum bil mu'min, mau ndak aku beritahu sikap seorang mukmin atau definisi daripada orang mukmin tersebut. Ya, kata beliau, man aminahun nas ala amwalihim wa anfusihim. Ya, kata beliau, orang mukmin itu manusia lainnya aman, ya, yaitu hartanya maupun, ya, jiwanya. Wal muslim man salimal muslimuna min lisani wa yadih. Sementara yang namanya muslim itu, ya, orang muslim yang lainnya itu selamat, ya, dari lisan dan tangannya. Wal mujahid, lalu definisi tentang mujahid, man jahada nafsahu fi taatillah, ya, yaitu yang namanya mujahid itu siapa yang bersungguh-sungguh, ya, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, wal muhajir man hajaral khataya wad dhunub. Ya, yang namanya, ya, muhajir, orang yang berhijrah itu orang yang meninggalkan, ya, dosa dan kesalahannya. Hadis ini, ya, diberikan penjelasan oleh Syekh, ya, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, ya, hafizahullah ta'ala, ya, meliputi sejumlah wasiat yang Rasulullah SAW berikan kepada kita, ya, memberikan pelajaran bahwa orang yang namanya mukmin, muslim, kemudian mujahid dan muhajir, ya, yaitu mempunyai ciri-ciri, ya, yang baik pada dirinya. Orang mukmin, ya, dikaitkan dengan hatinya dan bagaimana dia merealisasikan perintah hatinya tersebut, dan wajib mendirikan, ya, keimanannya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu lahirlah sikapnya, yaitu di antaranya riayatul amanah, ya. Mereka ini orang mukmin itu selalu amanah di dalam, ya, segala urusannya, ya, menjaga apa yang diamanahkan kepada dirinya, ya. Wasidqu fil muamalat, lalu dia jujur di dalam bermuamalah. Wal wara' an zulmin nas fi dimaihim wa amwalihim, dan dia selalu, ya, menekan dirinya, emosinya, untuk tidak melakukan perbuatan zalim kepada orang lain, tidak menumpahkan darah dan tidak mengambil harta yang bukan haknya. Ya, wa man kana kadzalik arafan nas hadza
ya, minhu wa amanu ala dima'ihim wa amwalihim wa wathaqu bih. Kalau seandainya semua orang mengetahui sifat orang mukmin seperti ini, maka mereka akan mempercayainya. Ini sikap orang yang mukmin. Ya. Dalam satu hadis ya dikatakan yang namanya orang mukmin itu la iman, yaitu keimanan itu liman la amanah lahu. Tidak ada orang tersebut memiliki rasa keimanan kalau seandainya tidak amanah. Jadi orang mukmin itu mempunyai sifat seperti itu. Ini definisi singkat yang Rasulullah SAW pesankan di haji perpisahan beliau. Kemudian yang kedua, wal muslim, dan yang namanya muslim itu orang muslim yang lainnya selamat daripada lisan dan tangannya. Ya. Inilah ya seorang muslim yang sejati. Ya, yaitu menyempurnakan ya ubudiyatihi wa iqamat wal qiyam bi huquqil muslimin. Ya, bentuk perhambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, hablum minallahnya, lalu tetap menjaga hak-hak muslim lainnya. Tidak sempurna seseorang ya mengaku dirinya beragama Islam sampai dia mencintai kaum muslimin yang lainnya sebagaimana dia mencintai dirinya. Ya. Hatta yuhibbul muslimin ma yuhibbu li nafsihi. Dan hal yang tersebut tidak akan terrealisasi ya kecuali dia jaga lisannya, jaga tangannya untuk tidak menjaili atau membuli atau melakukan segala bentuk ya kejahatan. Ya, kejahatan. Ya, karena orang muslim yang sejati itu dia menjaga dirinya untuk melakukan hal-hal yang membahayakan bagi orang lain. Oleh karenanya ya, bagaimana ya seseorang muslim itu, muslim sejati itu ya mau dikatakan demikian kalau seandainya mereka ini, teman-teman sekalian, ya, lisan dan tangannya, jari jemarinya tukang pembuat fitnah. Na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nur, ya, dalam firman-Nya ini, innal ladzina yuhibbun, sesungguhnya orang-orang yang suka antasyi'al fahisyah fil ladzina amanu, yaitu menyebarkan isu ya negatif ya terhadap orang-orang yang beriman. Suka sekali bikin ya isu-isu yang buruk terhadap orang yang beriman, apalagi kadang-kadang sesama muslim. Kadang-kadang hanya persaingan pribadi ya membuat isu negatif terhadap saudaranya. Dan kadang-kadang sampai level ustadz pun kadang-kadang melakukan hal yang seperti ini. Ya, sesama ahlus sunnah terkadang seperti ini. Wa yadubillah. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Tapi kata Allah, orang yang kemudian menyebarkan isu negatif, isu yang buruk, fitnah ya terhadap saudaranya yang muslim lainnya, baik itu melalui lisannya maupun melalui jemarinya, menyebarkan ya di medsos misalnya. Ya. Apa ancaman Allah? Lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Ya, bagi mereka tukang pembuat fitnah ini ya siksa yang pedih baik itu di dunia dan ataupun di akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahuinya. Nah ini makanya ya harus dijaga ini. Kemudian iwaskah yang diberikan penjelasan di sini. Dalam hadis ini ya, disebutkan mukmin terlebih dahulu, yaitu untuk amalan-amalan yang batin. Lalu ya baru setelah itu muslim, yang amalan-amalan yang nampak ini. Ini menunjukkan bahwasanya keimanan lebih tinggi daripada keislaman seseorang. Ya.
فإن من كان مأمونا على الدماء والأموال كان المسلمون. Ya, siapa yang kemudian merasa aman, ya, yaitu terhadap darah maupun hartanya, maka orang mukmin yang seperti ini, ya, dialah mukmin sejati. Yang aman, ya, aman, ya, orang lain, mukmin yang lain daripada, ya, tangannya, ya, tidak dibunuh ataupun tidak dirampas hartanya. Nah, ini was sekalian rahimakumullah. Jadi ini menunjukkan, ya, derajat mukmin lebih tinggi daripada muslim. Wal mujahid, ya, kata Rasulullah SAW di sini. Wal mujahid, sementara yang namanya orang yang berjihad, ya, man jahada nafsahu fi ta'atillah, orang yang berjuang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang namanya an-nafsa, ya, kata ulama, ya, miyalah, ya, ilal kasal anil khairat, dia lebih cenderung malas untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ya, amaratan bisu. Sebaliknya, yang namanya jiwa ini, ya, menyuruh seseorang untuk melakukan keburukan-keburukan. Syari'atut ta'assur indal masa'ib, ya, dia cepat sekali terpengaruh atau cepat sekali merasa lemah, ya, ketika ditimpa musibah, ya, ditimpa musibah. Wa tahtaj ila sabr wa jihad fi ilzamiha sa'atullah. Oleh sebab itu dibutuhkan kesabaran dan perjuangan untuk taat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jihadnya, ya, yaitu sabar terhadap segala cobaan yang Allah berikan kepada dirinya. Baik itu cobaan di keluarganya, ya, barangkali anaknya, ya, tidak berbakti kepada orang tuanya, atau sebaliknya orang tuanya barangkali, ya, masih bermaksiat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak yang sudah, ya, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berusahalah berdakwah, mengajak orang tuanya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cobaan-cobaan di keluarga kita. Itu kita sabar, ya, sabar terhadap ini. Kemudian juga, ya, barangkali ditimpa musibah, ya, yang lebih besar daripada itu, entah itu bencana alam atau lainnya, ya, solusinya adalah sabar. Wa hadhihi hiya ta'at, ya, inilah yang dimaksud dengan ketaatan, yaitu merealisasikan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya, ya. Sabar juga, ya, terhadap apa yang Allah takdirkan kepada dirinya. Fal mujahid haqiqatun man jahada ala hadhil umur litakuma yuwajibiha wadhifatiha. Ya, yang namanya mujahid, ya, orang yang berjihad itu yang hakiki, yaitu mereka yang berupaya, ya, berupaya merealisasikan kewajiban-kewajiban, ya, kewajiban-kewajibannya, dan dia tahu, ya, bagaimana dia bersikap nih. Ya, di antaranya, ya, jihadun nafs, ya, itu ada 4 tingkatan. Ya, yang pertama ayu jahidu, ya, ya, dia berupaya, ya, jihad, ya, itu ada 4 tingkatan. Pertama, dia berjuang untuk dirinya sendiri, mencari yang namanya petunjuk ini, mempelajari agama yang hak, karena dia tidak akan memperoleh kebahagiaan, tidak akan memperoleh kesuksesan dalam hidupnya, ya, ya, sampai dia menemui ajalnya, kecuali dia belajar tentang agamanya.
ya, mendapatkan petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Ya, barang siapa yang kemudian meninggalkan hal yang seperti ini, maka dia akan menerima kesesaraan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi berjuanglah untuk belajar agama, ya, belajar agama yang benar. Kemudian tingkatan yang kedua, yaitu dia berupaya untuk mengamalkan apa yang dia pelajari. Karena tidak ada gunanya seseorang hanya belajar kemudian tidak mengamalkannya. Dia belajar fikih ibadah misalnya, yang memahami ibadah-ibadah sholat, kemudian ibadah, ya, zakat, ya, puasa. Namun hanya sebatas pengetahuan saja, nggak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Maka dia berusaha untuk merealisasikannya. Ini namanya mujahid. Ya. Mujahid yang hakiki seperti ini, yang sebenarnya berjuang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Merealisasikan dengan mengamalkan apa yang dia pelajari. Yang ketiga apa? Ayyujahidaha ala da'wah ilaih. Dia berjuang juga untuk mengajarkannya, terutama apa? Kepada keluarganya. Antum sekarang ikut taklim di sini sebentar. Kemudian antum, ya, amalkan untuk diri antum. Setelah antum mampu, antum menjadi contoh bagi keluarga antum. Ya, ajak dia. Jadi jangan hanya sekedar nasihat melalui lisan saja. Akan tapi tunjukkan diri antum mampu juga melakukan apa yang antum ajarkan. Nak, ayo kita ke masjid untuk anak-anak laki-laki. Ini dari kecil antum ajak mereka ini. Bila perlu dari usia TK, SD, ya, kita sudah mengenalkan, ya, kebiasaan mukmin sejati, yaitu tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia berusaha ini. La qadarullah, barangkali, ya, jangan sampai ditakdirkan, ya, kita dipanggil oleh Allah saat usia kita, ya, masih muda, anak-anak kita masih balita. Tapi kita sudah mengenalkan sejak dini pada anak-anak kita. Ketika kita mengajarkannya, ya, insya Allah kemudian yang lainnya akan mengikutinya, tetangga seluruhnya, ya, akan ikut dengan kita ini pelan-pelan. Ya, kita menciptakan lingkungan yang islami mulai dari diri sendiri, kemudian kita mengajak keluarga kita, insya Allah seluruh, ya, masyarakat di sekitar kita akan juga meniru kita ini. Insya Allah seperti itu, ya, Mas. Itu namanya berjihad, ya, pada tingkatan yang ketiga itu. Kemudian jihad pada tingkatan yang keempat, yaitu ayyujahidah ala sabri, ya, yaitu dia berjuang dengan kesabaran dan menghadapi kesulitan-kesulitan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena berdakwah ini tidak mudah ini. Ya, hanya para rasul, para nabi, dan orang-orang yang ingin mencapai derajat itu saja yang mampu melakukannya. Karena pasti, ya, akan kekurangan materinya, ya, akan menghadapi cemoohan di masyarakatnya, dikucilkan oleh keluarganya. Itulah gambaran yang pernah dialami para rasul. Maka ketika kita ini menjadi da'i ilallah, ya, kita mengajak, ya, ke jalan Allah Subhanahu wa taala, siap-siap menghadapi, ya, hal yang, ya, seperti dirasakan oleh para rasul tersebut. Nah itulah, ya, maka, ya, Ibnul Qayyim rahimahullah tadi memberikan tingkatan-tingkatannya. Beliau ambil dari, ya, surah Al-Asr ayat yang ketiga tadi. Kemudian ada juga ditetapkan dalam hadis Rasulullah SAW, ya, beliau bersabda, afdhalul jihad ayyujahidar rajulu nafsahu wa hawahu. Jihad yang paling utama
yaitu seseorang berjihad, berjuang untuk diri sendirinya, untuk menekan daripada hawa nafsunya. Wa idza qasara al-muslimun fi jihadi anfusihim dha'afu an jihad a'da'ihim. Kalau seandainya seseorang muslim, kaum muslimin, dia tidak berjuang dengan 4 tahapan jihad tersebut untuk dirinya sendiri, mustahil mereka akan mampu menghadapi musuh-musuh kaum muslimin, musuh-musuh kaum muslimin, mustahil. Oleh sebab itu, kenapa? Karena musuh-musuh kita ini sudah melalaikan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui semua sekarang ini fasilitas elektronik, senjatanya sampai ke rumah-rumah kita dilalaikan dengan itu. Kita lalai, telat, solat berjamaah di masjid. Ini keberhasilan musuh-musuh kita untuk melalaikan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa haitsu dhara al-kuffar fa innama dzalika lidunubil muslimin. Ketika orang kufar di mana saja muncul, maka muncullah dosa-dosa bagi orang muslim, allati aujabat naqsi imanihim, yang kemudian keimanan seorang muslim akan berkurang. Thumma idza tabu bitakmili imanihim nasarahumullah. Kemudian kalau seandainya kaum muslimin cepat menyadari dengan bagaimana mereka berupaya menjauhkan diri kita daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membelanya. Allah akan menolong mereka ini. Ini ciri yang ketiga disebutkan oleh Rasulullah SAW. Wal mujahid, orang yang berjihad itu adalah yang berupaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wal muhajir, kemudian orang yang berhijrah ini, man hajaral khataya wad dhunub, dia berusaha meninggalkan seluruh kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, ataupun dosa-dosa yang biasa dia bergelimang di dalamnya, dia berusaha untuk meninggalkannya. Orang mukmin itu la yaldigul mu'min fi juhrin wahidin maratain. Mukmin yang sejati, dia sebagai muhajir, orang yang berhijrah, dia tidak akan pernah terperosok di dalam dosa, di dalam lubang kesalahan 2 kali. Di lubang yang sama. Naudzubillah min dzalik, karena seperti ini. Wa hadhihi hijrah fardu ain ala kulli muslimin la taskutu an kulli mukallafin fi kulli hal min awhalihi. Ini merupakan fardu ain, artinya apa? Diwajibkan setiap muslim, setiap muslim yang mukallaf, dari berbagai macam keadaannya, dia harus meninggalkan kesalahan dan dosa tersebut. Ha inna Allah harrama ala ibadihi intihakul muharramat wal iqdam ala al-ma'asi wad dhunub. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada hamba-hambanya jatuh ke dalam jurang keharaman, semua hal-hal yang diharamkan, bisnisnya haram semuanya. Akhirnya makanan dan minumannya pun haram, pakaiannya yang dipakai pun haram, kendaraan yang dipakai pun juga dari kendaraan haram, ribawi dan semuanya. Naudzubillah min dzalik. Tinggalkan itu semua sekalian. Wal iqdam 'alal ma'asi wad dhunub. Allah mengharamkan orang berani melakukan perbuatan maksiat dan dosa-dosa tersebut. Dan diwajibkan oleh Allah kepada kita semua untuk taat kepada dirinya dan mengikuti daripada ajaran Rasulullah SAW.
wahiyya hajrah. Ya, yang namanya hijrah itu terdiri dari dua hal, yaitu min dan ila. Ya, meninggalkan sesuatu, seluruh perbuatan maksiat, kemudian pindah kepada ke ilahnya, yaitu hijrah untuk melakukan seluruh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, namanya hijrah seperti itu. Ada yang ditinggalkan dan ada yang dituju. Ya, ada yang ditinggalkan, ada yang dituju. Ya. Yaitu meninggalkan yang berhubungan dengan hati, misalnya cinta yang tadinya kepada selain Allah menuju cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada dunia saja. Menuju tinggalkan ini seluruhnya. Cinta dunia ini, hubud dunia ini menuju kepada cinta kepada akhirat. Karena itu adalah kehidupan yang hakiki buat kita. Dan ini menimbulkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah Allah akan ridha. Allah akan senang kepada kita. Atau Allah akan sayang kepada kita. Kemudian juga meninggalkan seluruh ketakutan kepada selain Allah. Ada orang takut sekali kepada makhluk, kepada atasannya barangkali, lebih takut kepada jabatan dirinya, karena dia barangkali kerja di satu kantoran, sehingga ketika diwajibkan bagi dirinya untuk taat aturan di kantor tersebut tanpa ada tawar-menawar barangkali, ketika waktu-waktu ibadah dia tinggalkan itu. Ini cinta atau takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang menuju kepada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka antum harus pandai-pandai bersikap. Orang biasanya minta izin untuk ibadah, sholat itu dilarang. Antum minta izin, saya mau makan, saya mau ke belakang. Gampang. Gampang antum minta izin. Pada saat antum ini mau ke belakang, antum ke toilet, setelah itu antum sholat. Itu lebih mudah. Ada cara bagaimanapun juga. Kalau terus terang memang agak susah, maka antum lakukan hal yang seperti ini. Dan itu dibenarkan dalam rangka kita, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan dekatkan diri. Maka buatlah kemudian aturan-aturan yang tetap tidak berseberangan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktu istirahat, waktu-waktunya salat. Nah, ini ikhwas sekalian. Kemudian kata Syekh di sini disebutkan bahwa bagaimana kita selalu meninggalkan segala perbuatan yang dimurkai Allah menuju apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebagai muhajir, pemuda hijrah, yang mana dia harus betul-betul meninggalkan seluruh masa kelamnya menuju meraih keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih minta maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.